Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Man kana munhamikan fil ghaflah mustaghrikan fi bihari syahwah. Barang siapa yang terbenam dalam kelalaian, tenggelam dalam lautan syahwat keinginan. Nah, ya kita nih orangnya. Nah, kita nih orang yang tenggelam di dalam syahwat keinginan, artinya macam-macam kehendak kita nih. Kita orang yang terbenam dalam lalai kepada Allah. Nah, hari-hari banyak lupanya lawan Allah, banyak lalainya lawan Allah. Yang dipikirkan hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, fala yastagrib ayyunkidahullah min ghaflatih wa ayyukhrijahu min bihari syahwati. Maka jangan merasa aneh bahwa Allah akan melepaskannya dari kelalaiannya dan Allah keluarkan dia dari lautan syahwatnya itu. Jadi artinya jangan kita merasa kada mungkin satu saat nanti kita akan dibangkit oleh Allah. Jangan merasa kada mungkin bahwa kita suatu hari nanti akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jangan merasa heran suatu hari nanti kita akan diangkat Allah menjadi walinya. Jangan aneh itu. Walaupun sekarang kita berada dalam lautan duniawi, walaupun sekarang kita terbenam dalam kelalaian kepada Allah, tapi jangan putus asa. Jangan merasa kada mungkin kita akan diangkat jadi kekasihnya. Jangan merasa kada mungkin satu hari nanti kita akan dijadikannya wali daripada aulianya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita merasa kada mungkin, masa kada mungkin aku ini jadi kekasih Allah, masa kada mungkin aku ini jadi orang baik, kebanyakan dosa, aku ini sudah banyak lalai kepada Allah, banyak menzalim orang, kada mungkin kayak aku ini jadi wali. Siapa yang menganggap kada mungkin itu merusak keimanannya. Ini orang imannya rusak. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Tuhan kuasa benar. Ma'alih kita ini setumat. Hendak jadi apa kita? Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu sedikit juga pun tidak sulit bagi Allah. Orang yang dulunya kafir, orang yang dulunya ingkar kepada Allah, suatu hari dibalik oleh Allah menjadi orang yang takwa kepada Allah. Itu gampang, mudah bagi Allah. Bahwasanya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu muqtadira, kuasa. Wa min jumlatil asya, termasuk di dalam sesuatu itu tabdilu hadzal abdi minan naqsi ilal kamal wa minal qubhi ilal husni wa min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ah. Termasuk sesuatu merubah ini hamba dari kekurangan kepada sempurna, daripada jahat kepada baik, daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Itu termasuk sesuatu yang Allah kuasa, artinya yang Allah kuasa. Wa qad fa'ala dzalik bi jama'atin minal khalqi, sungguh Allah telah melakukan yang demikian dengan banyak daripada makhluk. Banyak kada terhingga makhluk Allah
yang dulunya lupa kepada Allah, dulunya lalai kepada Allah, dalam waktu sedetik Allah rubah menjadi orang yang besar di sisi Allah. Banyak itu sudah terjadi. Jadi kita jangan merasa heran, satu saat kena kita akan demikian. Jangan aneh, jangan merasa kada mungkin. Jangan merasa kada mungkin, baik untuk kita pribadi atau untuk orang lain. Bah kada mungkin ingin itu jadi wali ngelakuan nangka itu. Kada beriman itu ngarannya kita. Mungkin benar, kawa benar Allah merubah itu. Apa sulitnya bagi Allah? Nah, disebutkan ke Ibrahim bin Adham, kisah Ibrahim bin Adham yang sangat terkenal. Karena min abna'il muluk, Ibrahim bin Adham ini dulunya anak raja di negeri Khurasan. Khurasan itu Persia, Iran sekarang. Anak raja yang ngarannya anak raja, berburu ketujuh gawiannya, bermain-main, itu biasa. Artinya jauh dengan kesalihan, jauh dengan ketakwaan. Nah, satu saat Ibrahim bin Adham ini berburu, mendengar ada suara, orangnya kadada. Ya Ibrahim, ma li hadza khuliqta wa la li hadza umirta. Wahai Ibrahim bin Adham, tidaklah engkau untuk ini diciptakan Allah. Tidaklah untuk ini engkau diperintah Allah. Ikam itu hidup bukan untuk berburu. Ikam hidup bukan diperintah untuk berburu. Tapi hidup itu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, hanya dengan kalimat itu Ibrahim bin Adham berbalik arah 180 derajat. Tinggalkan kemewahan duniawi, lalu dia pergi mencari guru-guru agama. Dia menuntut ilmu di sana kemari. Akhirnya termasuk min kibaril aulia, termasuk pembesar di antara para wali. Nah, ini mudah bagi Allah. Mudah, kada ada sulitnya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, lagi wali terkenal. Dulunya apa Abdullah bin Mubarak ini? Tukang gambus. Tujuh menggambus, bisukan kamarian hobi menggambus. Bangun guring aja gambus dicari. Abdullah bin Mubarak nih. Suatu hari bangun guring mencari gambus. Lalu gambus itu ada suara di dalam gambus itu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu tunduk hatinya kepada Allah? Nah, terkejut Abdullah bin Mubarak mendengar suara itu. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya kepada Allah? Insaf, pecahkan semua gambus. Nah, pergi mencari guru, belajar ilmu agama. Akhirnya menjadi seorang ulama besar dan salah satu di antara para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah lahir tokoh-tokoh besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu muridnya Abdullah bin Mubarak. Imam siapa lagi? Yahya bin Ma'in, seorang imam ahli hadis, muridnya Abdullah bin Mubarak. Ishaq bin Rahawai, seorang ulama besar, muridnya oleh Abdullah bin Mubarak yang dulunya adalah tukang gambus. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Allah kada sulit untuk merubah seseorang.